Renungan Hari Selasa 29 Juni 2021. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Dipanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6 sampai 8, ayat 17 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, tugas utama dan pertama para rasul adalah menjadi saksi Kristus, mewartakan kebenaran tentang Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak selamanya menyenangkan, tetapi penuh dengan tantangan dan harus siap untuk mengorbankan diri demi Kristus, siap memikul salib bersama Kristus. Dalam situasi ini, mereka tidak perlu takut dan cemas, karena Allah hadir dan menguatkan mereka. Allah hadir membebaskan mereka. 3 bacaan hari ini mengajak kita sekalian untuk menjadikan diri kita menjadi saksi Kristus. Kita diajak untuk belajar dari Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kisah Para Rasul menunjukkan situasi pewartaan para rasul yang mendapat tantangan dari Raja Herodes. Rasul Yakobus dibunuh dan Rasul Petrus ditahan di dalam penjara. Dalam situasi ini Roh Kudus mendorong jemaat untuk bertekun dalam doa sehingga Petrus dibebaskan secara ajaib oleh malaikat Tuhan. Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan daku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kita boleh merencanakan kejahatan bagi seseorang, teristimewa utusan Tuhan, tetapi kuasa Tuhan akan hadir untuk menyelamatkan utusannya, umat pilihannya. Petrus diutus untuk meneruskan warta Yesus Kristus kepada bangsa lain. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus memaparkan dalam bacaan kedua kepada saudaranya Timotius tentang tugas perutusannya sebagai rasul sejati. Ia sungguh-sungguh mewartakan tentang Kristus yang tersalib sampai akhir hidupnya. Ia menggambarkan tugas pewartaannya sebagai sebuah pertandingan. Maka ia tegas mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukannya." Pengalaman Paulus ini mendorong dia untuk semakin percaya dan menyerahkan dirinya untuk pewartaan dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Pengalaman Paulus ini mengajak gereja untuk terus-menerus menjadi saksi Kristus. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini ditampilkan Petrus sebagai orang pertama yang memberi kesaksian kebenaran ketika Yesus memberikan pertanyaan, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus tampil dan memberikan kesaksian, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Jawaban ini mendorong Petrus untuk semakin percaya bahwa
Yesus Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini mendapat pujian dari Yesus, dan ia mendapat tugas baru dari Yesus. Ia mendapat hadiah dari Yesus untuk menjadi landasan fondasi batu pertama dari bangunan gereja yang akan didirikan Yesus Kristus. Ia dipercaya untuk menerima kunci kerajaan surga. Artinya, Petruslah yang membuka pintu kerajaan surga dan membawa orang yang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Petrus mendapat kuasa untuk melepaskan, membebaskan, kuasa untuk membagikan rahmat keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita sebagai warga gereja yang merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus juga mendapat tugas yang sama. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus akan membawa orang kepada keselamatan Kristus. Kesaksian kita menjadi murid-murid Kristus akan membuahkan iman. Banyak orang akan datang dan percaya kepada Kristus. Jangan takut, kita juga dipanggil dan diutus untuk melanjutkan misi perutusan Yesus. Amin.